Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Nadia Karsa Azahra dengan NIM akhir 166. Nah, di sini tuh kita akan nyelesain tugas UAS akhir dari web programming kita, yaitu tentang bikin sebuah aplikasi web ya yang sederhana aja yang memiliki fitur registrasi, register, login, dan dashboard. Aplikasi ini digunakan melakukan pendaftaran akun, masuk ke sistem, dan menampilkan halaman ya. Selamat datang berdasarkan nama user yang berhasil login. Nah, ini mahasiswa wajib membuat register forum ini pendaftaran user, isinya minimal ada nama lengkap, email, password, sama konfirmasi passwordnya. Kemudian data user didaftarkan harus disimpan ke dalam database. Berarti jangan lupa databasenya ya. Login berisi form, masuk ke sistem, loginnya harus ada email dan password minimal. Terus kemudian memeriksa apakah user dan email sesuai dengan data yang disimpan di database. Jika login berhasil, diarahkan ke halaman dashboard ya. Halaman dashboard nampilin selamat datang kayak gitu ya. Kemudian jika login gagal itu username atau password salah. Terus mahasiswa wajib membuat fitur logout untuk keluar dari sistem. Setelah logout jadi tidak boleh dapat masuk halaman dashboard sebelum login kembali lagi. Buatlah mengakses dashboard, terus harus database user misalnya tabel user dengan struktur ID itu primary key, nama itu nama lengkap user, terus email tuh email user sampai. Langsung aja ya kita bikin. Pertama-tama kita akan pakai localhost. Sini localhostnya dari Laragon nanti ya. Terus udah kita mulai, kemudian kita ada pakai ini VS Code juga. Kita pertama-tama bikin ini dulu di VS Code. Pertama namanya tugas login. Saya bikin namanya tugas login gini ya. Udah, kemudian di sini kita ekspor dari tahap tadi yaitu tugas login ya. Kemudian udah yang ini. Nah, di sini itu kita buka PHP admin di sini. Nah, ini tuh kebetulan ada user. Nah, ini saya langsung buka aja ya yang sudah ada. Nah, langsung jebret. Ini kita bakal standby dulu di sini ya. Terus kemudian bikin dan langsung mulai. Kita akan bikin dulu nama file baru ya di new. Ya kan, kita new. Namanya db. Aduh, salah. Apa ya? Tugas. Oke, bisa. Nah, di sini ya dapat db tugas, kemudian kita kan tadi strukturnya simple aja ya, kan ada ID, terus nama, email, sama password. Nah, ini tuh langsung aja saya bikin ke sini. Sini guys, salah teman-teman. Nah, isinya itu akan bikin create table ya. Create table apa? Table user. Oke. Ini. Oke. Nah, ini tuh ya bikin lembar baru lah ya. Terus habis itu bernamanya tuh user. Kemudian kita akan bikin ID. Pencet. Kemudian kita bikin ID-nya itu ada ini ya. Intinya kita bikin apa? Kita bikin salah teman-teman. Auto increment. Kemudian primary. Oke.
kemudian ada nama, kita tulis dulu. Oke. Nah, int ini kan datanya angka ya atau integer ya. Kalau di auto increment itu biar kita itu nggak perlu input manual 1, 2, 3-nya di PHP atau di MySQL-nya itu bakal otomatis langsung nambah gitu loh. Jadi daftar barunya itu langsung nambah 1, 2, 3 gitu. Dan kenapa primary key? Karena kolom ini tuh jadi KTP atau kayak data, tiap data itu nggak boleh ada ID yang sama kayak gitu kan, tadi dikasih tahu harus kayak gitu ya. Terus ada selanjutnya adalah email kan, tadi kita disuruh pakai email sama yaitu varchar-nya. Bentar ya. Varchar-nya itu 100 biar panjang biar enak ya. Kemudian ini ada uni. Nah, ini ada unique. Artinya itu apa? Nah, varchar unique ini tuh kalau ada yang daftar pakai email yang pernah ada atau udah dipakai itu database tuh bakal otomatis tuh nggak mau gitu, dia bakal nolak. Terus fitur keamanan dasar itu biar satu orang tuh nggak bisa bikin akun yang ganda juga kayak gitu. Paham, teman-teman? Oke, lanjut aja dulu. Email varchar unique ya, sama email namanya varchar-nya 100 unique. Terus selanjutnya ada password. Nah, bahasaran ya, biasa aja. Password. Gimana password ini itu sama juga pakai varchar varchar. Berapa teman-teman? Kita bikin passwordnya itu lebih banyak, yaitu 255 biar enak, 255 banyak gitu ya. Terus selanjutnya itu ditutup, jangan lupa ya. Setelah ditutup ini ditaruh di ini, nah tutup ini. Oke. Sudah. Nah, kalau yang password ini itu kenapa 255 karakter? Karena tadi kita tuh pakai password yang khas di PHP nantinya. Dan hasil acakan hash ini tuh kan banyak banget ya. Jadi kolomnya itu harus disiapin lebar gitu loh. Hash itu apa? Hash itu nanti itu kita jelasin lagi. Nah, selanjutnya itu kita go. Jebret. Jadi ya. Itu udah jadi, guys. Itu udah jadi. Nanti kita bisa lihat di sini ada apa dan gimana selanjutnya. Oke. Masuk ke bagian MySQL. Nah, selanjutnya itu sebentar. Kita akan masuk ke codingan. Nah, yang pertama itu kita akan bikin koneksi PHP. Nah, koneksi besaran. Koneksi titik PHP. Oke. Bentar ya. Oke, enter. Nah, koneksi PHP itu isinya bakal apa aja? Kita akan mulai dari pertama-tama ya. Seperti biasa ya, saya lupa cara biar cepetnya ya. Terus koneksi dengan MySQL connect buka tutup kurung, terus local
localhost ya, kita pakai localhost kan. Terus habis itu juga kita pakai apa namanya tadi, root. Terus kemudian passwordnya apa, yaitu seharusnya kalian nggak boleh tahu, tapi ya sudah, nggak apa-apa, kita kasih passwordnya tadi dulu. Dan di bagian apa, DB tugas, jangan lupa di bagian DB tugas terus dikasih gini ya. Oke, sebentar ya. Nah, selanjutnya itu kita bikin if-nya. Nah, mau tak jelasin sekalian aja ya. Yang pertama ini kan username-nya, root ini, yang ini kan passwordnya tadi, dan ini nama yang kita pakai tadi di database, atau yang bisa dibilang yang kita bikin tadi loh, barusan aja kita tadi pakai ya. Nah, selanjutnya kenapa kita pakai koneksi MySQL and Connect? Ini itu perintah bawaan dari PHP kan, jembatannya. Terus localhost ya seperti biasa, karena kita pakai localhost, pakai Laragon. Nah, namanya itu kan localhost dari Laragon. Selanjutnya pakai if. If ini tuh fitur keamanan ya guys. Ya, isinya kayak gini. Koneksi saya lupa ini ya. Koneksi gagal titik MySQLi connect error. Terus dikasih ini lagi. Kalau ini tuh bagian apa di sini? Nah, ini sendiri itu kalau jembatan ini tuh buat jembatannya gagal tersambung gitu. Kalau seandainya jembatannya gagal tersambung kayak gitulah ya. Ini tuh dikasih gini teman-teman. Penutupnya jangan lupa. Nah, fungsinya itu penting banget ya, ini tuh nyambungin web kita ke database ya. Koneksi ini tuh antara webnya sama database-nya. Terus kemudian, nah di sini itu yang bagian die ini, if die bla 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 ini. Duh kok nggak mana ya, bentar. Ini itu kalau misalnya koneksinya gagal nyambung, sistem tuh bakal otomatis tuh berhenti gitu loh. Dan nampilan besar error atau pakai die itu tadi gitu loh. Jadi kalau udah, jangan lupa di save teman-teman. Itu aja, biar nggak belit-belit, langsung di save setelah bikin bikin koneksi. Selanjutnya apa, yaitu kita bikin include koneksi, atau bisa dibilang ini tuh namanya, sebentar, register, namanya register PHP. Oke. Nah, register ini tuh gimana? Ya seperti biasa, register ini tuh untuk bentar ya, saya dulu. Saya lupa. Oke, udah, saya udah ingat. Oke, sama aja.
Input koneksi PHP sama jembatan ya, ini buat ngubungin halaman biar bisa ngobrol. Langsung ke bagian if. If-nya ini pakai if ini ya teman-teman. If is. Kemudian bikin lagi post ya. Post. Nah, ini postnya itu isinya adalah register ya. Nah, ini tuh apa? Ini tuh apa? Jadi ini itu mengecek apakah tombol daftar sekarangnya ya. Nanti itu atau yang namanya register tuh kalau sudah diklik atau belum. Kalau sudah diklik baru deh jalan kan codingan di dalamnya nanti kayak gitu. Nah, isinya apa aja tuh banyak. Ada apa tadi? Nama ya. Nama terus dikasih gini. Post apa ya? Post nama lah. Masa dikasih nama yang lain. Oke. Terus selanjutnya sama maksudnya habis nama tadi ada email ya teman-teman, harusnya email sama caranya pakai post terus email. Nah, kalau biar nggak mau lama boleh dikopas guys, kayak gini. Ntar shit torsi. Aduh, maaf ya teman-teman, larangannya muncul. Ini loh dikopas. Nah, terus ada email, terus tadi ada apa lagi? Ada password kalau nggak salah ya. Password. Sama isinya berarti isinya juga password. Jangan sampai salah. Selanjutnya kita bikin pencet mulu guys. Kita bikin yang namanya konfirmasi ya. Konfirmasi itu buat yang ngekonfirmasi password ulang kayak biasanya ya. Maaf ya teman-teman, ini masih konfirmasi. Oke. Selanjutnya ada if lagi. Kita bikin if lagi. If salah. Password Allahu Akbar. Password Allahu Akbar ya Allah. Maaf ya teman-teman. Konfirmasi kurung, kemudian kita bikin password has. Nah, ini yang kita bahas tadi ya, yang buat apa, yang kita bilang password has itu buat apa ya. Nah, ini password has ini, ya ampun, kepencet guys. Has pas salah guys, dibuka kurung. Password default. Oke. Jangan lupa. Oke. Password hash ini tuh ya berfungsi untuk mengacak password aslinya ya. Jadi huruf atau angka random nanti supaya aman dan database-nya itu gak dilihat orang. Terus kalau dilihat orang itu bakal acak adul. Nanti kita kasih ya guys. Nah, belum selesai, nanti ini kita pakai query dulu. Kok gede semua sih? Query
koneksi, karena kita masuk ke koneksi, namanya gimana? Isinya apa? Adalah insert into users, nama, email, apalagi ada password, terus ada apa lagi? Udah ya? Udah sih kayaknya teman-teman. Terus tutup kurung. Masih harus tahu password tuh enggak sih? Terus selanjutnya kita value, nama, terus ada email, terus ada apa tadi? Sama password ya. Passwordnya itu password apa? Jangan lupa password hash, karena kita udah pakai password hash. Oke, biar nanti nggak salah kaprah. Udah, lanjut. Kita bikin lagi if lagi. If apa ya? If query. Buka lagi, dimana kita akan manggil echo script alert. Oke, alert. Kan tadi udah bener deh saya. Alert, terus dibuka tutup kurung, isinya apa ya? Yeay, mungkin yeay, akun Anda berhasil dibuat. Terus silahkan login ya, itu kali ya. Terus ya, terus habis itu di window login tphp. Nah, terus strIpt itu oke. Terus selanjutnya ada kalau nggak bisanya atau else-nya ya. Else-nya gimana? Else-nya itu bakal ditulis echo lagi, sama ini kita kopas saja. Aduh, sampai sini Bentar, salah tapi loh gini, bukan di sini dong, di echo yang bawah dong. Nah, ini kita ganti, masa sama? Kan tadi salah. Kalau salah bunyinya apa ya enak? Ya. Nah, kalau
email ini sepertinya sudah dipakai. Coba lagi email lain gitu kali ya. Nah, ini bawahnya tuh nggak pakai Windows guys, tapi langsung ke script ini. Jadi gini, langsung dihapus, langsung ke script. Nah, terus selanjutnya itu kita tutup lagi ya, jangan lupa. Kan udah ditutupnya ya, ditutup terus ditutup. Terus harusnya di sini sih guys. Itu kita bikin gini lagi. Semuanya ya gini ayo guys, sini gak sih guys? Terus sini guys, kan if echo else echo ini itu dikasih else lagi guys. Terus dibuka lagi guys, bahkan terus bikin echo lagi, tulisannya sama. Nah ini itu tapi buat sama langsung di script. Baru masih 3 ya, masih 2 ya, tadi kebanyakan ya. Terus ini terus ID. Nah ini buat tulisannya ya guys.
define, memilih harian, ini buat anunya ya, terus tak kasih sans serif terus PACK ground color, itu tak kasih color apa ya, punyanya ini guys, ini tuh bagus guys, F9 terus displaynya atau tak bikin selanjutnya titik dua baik titik dua body pixel, terus tak bikin border radiusnya itu 10 pixel aja, terus sama box shadow, box shadownya itu 4 pixel, 8 pixel, RGBA ini tuh 0 salah 0,0,0,0,1 0,0,0,1. Nah ini itu terus begini ya, itu 300 pixel. Terus selanjutnya ada input ya
Sebentar, ini bakal lama guys. Aduh, bisa di jeda dulu nggak ya? Nah, sebentar ya guys, kita jeda dulu. Oke, bentar ya, saya kok ini jedanya gimana? Bentar ya, saya jeda bentar. Oke. Biar nggak lama, tadi di bagian yang buat ini ya, buat CSS-nya. Jadi intinya kita tampilnya biar rapi di tengah layar gitu. Kita tuh di sini tuh udah tak pakai requite-nya dulu. Tadi ini kayak gini guys. Tadi yang kita pakai area pakai putih segala macam. Nah, CSS-nya ya, biar langsung, soalnya kita bakal masih panjang lagi. Kita akan bikin yang selanjutnya itu login. Soalnya login itu kan bakal lama juga. Kita bikin login dulu ya. Sama login juga tak bikin pakai login PHP ya. Karena ini tuh ibarat satpam dari aplikasinya gitu loh. Dosen tuh bakal merhatiin kan gimana cara cocokin password dengan password acak yang di database. Nah, aduh bentar ya teman-teman. Nah, sama ini juga bakal ada CSS-nya kalau nggak salah. Bentar ya guys. Ada CSS-nya juga. Nanti kita skip bagian CSS-nya aja ya. Langsung saya ya. Langsung kita bikin kayak biar tadi. PHP session. Aduh. Tada, guys, session start. Bentar, kita jangan sampai mati ya baterai ini. Panjang kasihan guys. Nah, ini tuh include di koneksi PHP kita ya teman-teman, jangan lupa. Terus kita pakai if. Nah, if kayak tadi kita insert ya, insert maaf guys, terus post. Salah ya, maaf ya. Terus di login kan. Udah, langsung aja dibuka kurung. Apa aja tadi loginnya ada salah. Ada email dan password ya. Ya, kayak tadi. Allahu Akbar. Pause. Maaf ya. Sebenarnya kita tuh bisa pakai ambil dari yang tadi guys, biar cepet ya. Di sini deh kita nggak usah ambil karena udah mau selesai. Sama password ini tuh buat konfirmasi ulang, buat masuknya gitu ya, buat ngeloginin kok sampai masing ulang. Buat ngeloginin kan kita harus ngeloginin ulang punya kita ini kan. Gimana caranya ya seperti ini. Ini password, namanya kayak password aja deh, yang gede-gede kayak orang gila. Password gini guys, lanjut aja guys. Nah, terus ini kita pakai query lagi, iya jelas dong. Maaf ya,
query sama dengan my SQLi ya, query. Nah, itu ada koneksinya ya guys. Nah, terus itu diapain, di select lah, select form users, where email sama dengan email tadi, email sama dengan email tadi ya, yang orang tadi. Tutup, jangan lupa tutupnya mana. Loh, ternyata nggak pakai guys, pakai ini guys. Sebentar ya. Nah, kayak gini guys. Nah, salah, makanya kok aneh rasanya. Terus jangan lupa ada usernya sama my SQLi fetch harusnya ya, fetch as such query dong guys. Yep. Salah. Nah, kita jelasin dikit. Jadi query MySQL query ini tadi itu apa? Nah, di sini itu untuk apa? Ini itu nyari ke dalam tabel user gitu loh. Kayak ada nggak ya email yang sama persis kayak gini? Kalau ada itu boleh. Kalau nggak ada gimana? Nah, sedangkan di my fetch yang ini tuh forward yang bagian nomor 10 ini itu kalau emailnya tadi ketemu ya kan, orang tersebut itu ID, nama email, password kayak gitu-gitu kan, apalagi password yang tadi kan passwordnya acak ya. Nah, itu tuh ditarik, dibungkus ke dalam wadah bernama user nanti gitu. Oke. Selanjutnya ada if lagi, kita pakai if user nn salah, nn yang mana dong, nn ya, and password di verify-nya. Verify apa sih teman-teman? Ya gitulah, verify itu di, maaf ya, session. Mana sih guys? Iya, user dong guys. Gini dong. Ada header buat ada di das.
Nah, dijelasin dikit, password verify tadi ini itu untuk buat nyocokin passwordnya sama nggak sama yang tadi. Terus sedangkan session ini itu untuk kalau semuanya cocok, kartu akses sessionnya tuh diaktifin dan dikasih nama user. Sedangkan header ini locationnya itu langsung dialihkan ke tampilan di dashboardnya nanti kayak gitu. Nah, kalau exit atau else-nya kalau emang salah itu ya apa ya, jadinya error guys. Errornya kayak gimana nanti bunyinya teman-teman, kita bikin lucu. Waduh kayak gitu ya, waduh email atau passwordnya kurang pas nih kayak gitu. Oke, nah kayak gitu. Nah itu kan kalau salah. Ya udah selesai deh. Nah itu udah, terus kita lanjut ke bagian CSS-nya. Karena CSS-nya panjang, nanti kita jelasin dikit, kita sebentar ya, biar nggak lama, karena bakal lama. Oke, udah, ini sudah tak kasih CSS-nya. CSS-nya nggak susah-susah aja, yang biasa-biasa aja, yang santai-santai aja, ya. Kita kasih sama kayak yang tadi, yang punyanya koneksi ya, karena emang sama ya guys. Koneksi. Nah, register tadi loh. Nah, nih. Kita ambil dari yang sini sama, punyanya buat login juga. Ya ada sampel kecil-kecilnya. Di save, jangan lupa untuk selanjutnya kita itu bikin apa, yaitu kita bikin ya teman-teman, yaitu selanjutnya kita akan bikin apa ya, aku lupa. Habis itu apa ya, bentar ya guys. Kan kita sudah kita kan sudah membuat semuanya. Aduh, gimana ini? Kita akan bikin selanjutnya adalah dashboardnya ya teman-teman. Dashboard isinya apa aja?
terus headernya sama lokasinya ada di login.php. Exit ya. Udah. Nah, session start ini itu untuk apa? Karena kita kan mau pakai data nama user yang disimpan dari halaman login kan. Jadi kita tuh wajib banget panggil ini. Ibarat kalau kita tuh nunjukin tiket gitu loh buat masuk yang dipakai pas login tadi. Terus sedangkan yang if session yang ini itu ini tuh satpamnya, satpam halamannya. Tanda seru itu artinya tuh tidak atau belum. Jadi bacanya tuh kalau belum ada tiket tadi, statusnya itu ya belum. Status loginnya tuh tadi tuh bakal ngelempar dia balik ke bagian login PHP gitu loh. Nah, makanya langsung ke header login PHP. Ini yang bikin sistemmu aman. Kayak gitu. Nah, selanjutnya itu tinggal bagian CSS-nya sama kayak tadi, karena CSS-nya itu tinggal dari sini ada di anu-anu dikit biar nggak bingung. Kita bentar ya. Oh, ternyata suara saya tadi belum masuk ya teman-teman. Ya udah, intinya di bagian ini session start ini itu adalah tiket masuknya gitu. Kita itu login wajib pakai ini biar tiket masuk gitu buat ngelogin. Sedangkan kalau yang ini sini tuh bagian satpam halamannya gitu loh. Sedangkan tanda seru sendiri itu buat apa? Ini tuh artinya atau tidak atau belum gitu. Jadi bacanya tuh kalau belum ada tiket, status loginnya tadi itu bakal ngelempar dia balik ke login PHP ini kayak gitu. Lanjut aja ya terus ke CSS-nya ya biar nggak ribet ya. Bakal lama soalnya. Oke, CSS-nya nanti dulu. Penjelasan CSS-nya nanti dulu. Kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu ada di bagian location, session. Selanjutnya tuh ada di bagian logout. Harusnya logout ya guys, karena udah selesai semuanya. Nah, logout ini itu isinya apa aja? Di sini tuh ada banyak guys. Ya banyak, kalau dikit tuh gimana isinya? Oke, sama kita bikin session. Nah, sessionnya sama, ada session start juga kayak tadi. Terus ada juga yang
session. Nah, ini session yang namanya destroy ya teman-teman. Destroy itu apa sih? Destroy itu gini, biar saya alasan. Ini tuh untuk menghapus semua session datanya. Terus ada, kita kan bikin kembali ke login. Oke guys, balik ke login, ada headernya. Ini itu application tadi di mana? Sama ya, applicationnya ada di login.php dong. Oke, terus di exit, udah selesai. Terus kita bakal udah selesai ya, jangan lupa di save. Oke, kita akan bahas dulu ya. Sebentar. Oke, udah. Maaf ya, ini bakal jadi lama banget. Ini udah selesai semuanya. Ini bagian anunya ya, yang logout. Bentar. Oke, kita ini aja langsung coba di sini di
localhost ini ya, enggak, kok gini sih, localhost apa ya namanya tadi ya, apa ya tadi bikin namanya ya, tugas apa ya, tugas login nih, nggak mau guys, ya database-nya hilang guys, sebentar ya guys, database-nya hilang. Oke, di sini ya tadi ada bagian DP tugas ini ya. Sebentar ya, kenapa nggak mau ya? Sebentar ya teman-teman.
Oke, maaf ya tadi tuh semuanya hilang dan saya bingung, nggak hilang sih lebih tepatnya. Nah, langsung aja tadi jadinya tuh kayak gini. Nah, daftar nama akun ini itu, ya ampun, kita bikin nama lengkap saya, ya Allah. Nama emailnya itu, nah ini tuh contoh aja ya, Nat gitu. Ini tuh nggak boleh gini doang. Nah, ini tuh harus ada ininya, ada app-nya itu. Nah, nggak boleh cuma add doang juga, harus ada selanjutnya. Nanat gitu aja ya. Terus passwordnya kita bikin terserah saya. Ini di daftar. Nah, kalau bisa kayak gini. Langsung masuk ke login ke yang gini. Email tadi saya apa? Coba kita ganti Nanat masa passwordnya terserah, kalau salah nah tadi ya. Nat kita masuk. Nah, halo Nadia Kalazara, selamat datang di dalam dashboard ini. Terus kita logout keluar biar tidak bisa ya, biar tidak lanjut biar aman. Jadi biar logout harus ngelogin ulang. Kita bikin akun lagi, kita anggap namanya Nana, tapi nama alamat emailnya kita samain. Bisa nggak ya? Nah, passwordnya ini. Nah, ini tuh nggak bisa, kok error guys. Intinya itu harusnya nggak bisa karena ininya tuh sama. Kemudian kita masuk aja ke bagian sini ya. Nah, ini kita ambil yang users. Nah, di sini tuh ada. Nah, ini adalah yang kita bahas dari password hash tadi. Jadinya kan harusnya tuh tadi apa sih aku? Ya, itu ada yang tahu ya. Kayak gitu. Nah, kayak gitulah intinya guys. Coba kita lihat lagi. Ini sudah sejam soalnya. Nah, ini kan sudah ya. Terlogout ada ya. Udah. Jika login berhasil dan ke dashboard, dapat melakukan jika email dan password sesuai dengan data yang disama di database. Terus ada ini ya. Sudah, mungkin dari saya situ saja, seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini bisa dilihat lagi ya. Dashboard koneksinya seperti ini. Dashboardnya seperti ini. Isinya. Registernya saya seperti ini. Ya. Terus ini CSS-nya. Terus ini loginnya. Segitu saja, maaf banget kurang lebihnya, mohon maaf. Ini sudah 1 jam lebih 13 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.